Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kita berjumpa lagi dalam acara MPLS tahun 2020 di SMK Nusa Persada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dalam jaringan atau biasa disebut daring. Perkenalkan, walaupun kemarin sudah berkenalan, nama saya Hadianto Budiono. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi daring yang kebetulan nanti dalam beberapa waktu ke depan akan kita gunakan untuk pembelajaran. Karena sampai saat ini masa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Sebelum masuk ke pembelajaran daring, kita harus paham dulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Pembelajaran diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak atau peserta didik, kemudian mengkonstruksi pengetahuan baru dan kemampuan menguasai materi pelajaran dengan baik. Kemudian yang berhubungan dengan daring tadi yaitu komunikasi. Apa tahu komunikasi? Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang secara langsung bertatap muka ataupun dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan alat atau perantara baik manual maupun elektronik. Komunikasi bisa terjadi di mana saja, dalam kegiatan apa saja, dan digunakan dalam berbagai keperluan. Kemudian inti dari materi pada pagi hari ini adalah pengertian komunikasi daring. Istilah komunikasi daring itu mengacu pada kegiatan membaca, menulis, berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, komunikasi daring itu sebuah cara berkomunikasi di mana untuk penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan menggunakan fasilitas atau jaringan internet. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi saat ini. Keduanya merupakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, yang dapat berdiri sendiri maupun dipadukan, di mana pada pembelajaran mungkin sebelum ada COVID-19, rata-rata semua dilakukan secara luring atau bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru serta siswa. Tetapi setelah terjadinya pandemi COVID-19, pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran mode daring. Kemudian sesuai dengan kebijakan pemerintah, daerah yang sudah zona hijau boleh melakukan sebagian kombinasi daring dan luring. Kemudian pembelajaran daring, istilahnya berasal dari kata online. Mungkin kita pahamnya, seringnya kenalnya itu adalah online. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijadikan bahasa baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kaitannya dengan teknologi dan internet, daring adalah terjemahan istilah online yang bermakna tersambung atau terhubung dengan jaringan internet. Artinya pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial dan berbagai platform yang ada saat ini. Ciri-ciri pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, tetapi melalui platform yang sudah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Kemudian komunikasi juga dilakukan secara online, absensi pun juga dilakukan secara online, tes juga dilakukan secara online.
Pelaksanaan mode daring, ya, peserta didik memiliki keleluasaan waktu dalam belajar. Peserta didik bisa belajar kapanpun, ya, dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan pembelajaran pada umumnya, di mana kita akan dibatasi dengan ruang, kelas, ya, kemudian waktu dengan jam-jam tertentu, dan sebagainya. Kemudian peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan. Ya, contohnya menggunakan video call atau live chat. Ya. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Walaupun pada saat ini untuk penggunaan forum itu jarang sekali atau sudah banyak mulai ditinggalkan karena terkendala di mana untuk penerimaan itu tidak secara langsung. Kemudian model-model pembelajaran daring itu ada beberapa model. Yang pertama model daring 1 yang melibatkan pengampu dan peserta didik secara penuh. Ya, peserta didik melakukan pembelajaran ya, dengan mengakses mempelajari seluruh bahan ajar, mengerjakan lembar kerja dan berdiskusi dengan guru secara online dan difasilitasi oleh pengampu atau guru mapelnya. Ya, kemudian pembelajaran daring model 2 itu melibatkan 3 pihak, antara lain peserta, mentor, dan pengampu. Ya. Kemudian ya, model pembelajaran yang ketiga adalah daring kombinasi. Ya. Peserta melakukan interaksi belajar daring dan tatap muka. Ya. Ini dilakukan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, hanya berlaku untuk wilayah yang sudah zona hijau pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, pelajaran disiapkan secara elektronik, tetapi mungkin tugas dikumpulkan secara langsung ke sekolah. Jenis-jenis komunikasi daring terdapat 2, yaitu daring sinkron dan asinkron. Ya, contohnya ya, bisa kita lihat ya, penggunaan Skype. Ya, itu untuk penggunaan video call, ya, itu dari dahulu sampai sekarang masih banyak yang pakai. Ya, kemudian ada WhatsApp, kemudian video call WhatsApp. Ya. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron itu menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dan waktu nyata atau real time. Ya. Contohnya text chat, video chat. Ya, itu yang sekarang sudah banyak dialihkan. Kalau dari pengertian tadi itu menggunakan komputer, sekarang banyak sudah dialihkan ke smartphone atau handphone. Ya. Kemudian komunikasi asinkron atau tidak langsung, contohnya adalah Gmail. Ya. Gmail ini salah satu platform untuk komunikasi tak serempak. Kenapa kok tidak serempak? Karena komunikasinya mengalami jeda waktu. Ya, walaupun secara online kita berhubungan, tetapi tidak langsung akan saling menjawab. Kemudian komponen-komponen pendukung untuk komunikasi daring. Yang pertama harus ada perangkat kerasnya atau hardware-nya. Contohnya perangkat keras atau hardware-nya bisa menggunakan komputer, laptop, atau menggunakan smartphone. Dengan koneksi bisa menggunakan kabel ataupun menggunakan hotspot atau wifi tanpa kabel. Kemudian komponen perangkat lunak, software, itu banyak sekali platform yang sudah disediakan yang bisa dipakai untuk komunikasi daring. Contohnya e-learning, ya, Google Classroom, dan sebagainya. Kemudian komponen perangkat akal, nalar, ya, atau operatornya adalah brainware. Ya. Kemudian kenapa dilakukan komunikasi daring? Ya. Itu memiliki beberapa tujuan. Ya. Yang pertama berbagi sumber daya, ya. Kemudian media komunikasi, ya, integrasi data, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Ini yang sekarang dikejar oleh sebagian besar manusia. Kita harus efisien tenaga, waktu, dan biaya. Ya, tanpa harus berpindah tempat, kita bisa melakukan semuanya, mengontrol dari satu tempat. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan, kemudian sebagai kontrol, ya, media kontrol, ya, contohnya
Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, misalnya menggunakan komunikasi WA, ya, walaupun sudah dihapus, di sana masih akan tetap tersimpan dan bisa dilacak isi chat ataupun video call-nya. Ya. Kemudian berfungsi untuk pengendalian jarak jauh, meningkatkan komunikasi dan partisipasi dalam komunikasi dan memberikan informasi. Ya. Kemudian ada beberapa etika atau tata krama dalam melakukan komunikasi daring, ya, baik sinkron maupun asinkron. Ya, contohnya yang asinkron harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, contohnya kalau kita kirim email, apalagi kepada orang yang lebih tua, lebih dewasa, ya, gunakanlah bahasa yang baik, sopan dan santun. Ya. Kemudian menggunakan font yang baik dan mudah dibaca. Ya. Ini perlu apabila komunikasi itu dilakukan apalagi dengan orang yang lebih tua. Kadang membaca tulisan yang bernilai seni tidak bisa dibaca, itu akan menyulitkan orang yang menerima. Kemudian menggunakan font yang tidak besar semua, karena tulisan yang besar semua itu menunjukkan sebuah kemarahan. Ya. Kemudian kejelasan penulisan subjeknya, subjek tentang apa yang sedang dibicarakan. Kemudian memperhatikan email penerima, ya, jangan sampai ya, salah mengirimkan email. Ya. Kemudian menanggapi pesan yang diterima secara cepat. Ya. Apabila sudah membuka aktif, ya lebih baik kita membalas pesan yang diterima, ya, itu sesegera mungkin. Kemudian tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya, kita memforward ya, pesan message. Ya, tanpa memperhatikan sumbernya, kejelasannya, apakah datanya yang dikirim itu valid atau tidak, ya, sehingga akan berakibat buruk, karena setelah adanya undang-undang ITE kita bisa terjebak ke dalam kasus hukum karena meneruskan berita yang tidak benar. Ya. Kemudian patuhi undang-undang menggunakan internet. Ya, di Indonesia sudah diberlakukan undang-undang ITE untuk mengatur komunikasi daring. Di sini ya, bisa kita lihat nanti ada beberapa platform untuk pembelajaran daring yang akan dilakukan di SMK Nusa Persada. Ya. Kemarin sudah berjalan beberapa platform yang dipakai. Ya, yang pertama ada Google Classroom. Ya. Kemudian ada penggunaan WA. Ya. Kemudian ada aplikasi yang lain. Ya. Di antara beberapa aplikasi atau platform untuk pembelajaran daring, ya, bisa dilihat ya, ada Edmodo, ya, model LMS e-learning. Ya. Edmodo model LMS itu biasa disebut dengan e-learning. Kita pun bisa menggunakan e-learning selain yang saya sebutkan di atasnya. Kemudian ada text chat, video call melalui Line, BBM, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Video chat melalui Skype, Facebook, dan Messenger, serta Hangout. Kemudian di SMK Nusa Persada nanti berencana menggunakan platform Genius yang dibuat oleh Persemki, walaupun hanya pertama kali digunakan khusus untuk jurusan farmasi, tetapi nanti menurut informasi yang kami terima itu bisa digunakan juga untuk jurusan yang lain. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan platform tadi, ya, e-learning, ya, untuk membuat kelas maya ya, agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, ya, memanfaatkan beberapa perangkat lunak aplikasi sistem yang berbasiskan web. Ya. Biasa disebut dengan learning management system atau learning content management system. Ya. Di mana untuk e-learning ini ya, membutuhkan data. Ya. Sehingga kalau kita berpatokan, ya, mungkin kita tidak masalah dari Bapak Ibu guru memanfaatkan e-learning, tetapi mungkin di sisi siswa karena apa, sinyal yang sulit, ya, itu belum tentu bisa mengakses data seperti itu. Kemudian manfaat komunikasi daring. Ya. Manfaat komunikasi daring ya, sebagai sarana komunikasi
kemudian e-commerce dan perdagangan online, e-learning, e-banking, dan sarana riset, serta hiburan, dan lain-lain. Kelebihan dari komunikasi daring. Berikut kelebihan dari komunikasi daring. Yang pertama, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan waktu dan ruang. Kemudian, adanya komunikasi dalam jaringan dengan syarat bahwa sarana yang memadai harus terkoneksi dengan jaringan internet. Itu syarat utama yang memungkinkan kita, apalagi sekarang zamannya semua serba harus terkoneksi dengan internet. Kemudian efisiensi biaya. Efisiensi biaya timbul karena kita tidak perlu transport, uang jajan dan sebagainya. Kalau ke sekolah mungkin orang tua kita harus memberi uang jajan, uang transport dan sebagainya, uang bensin. Tapi dengan adanya komunikasi daring cukup membelikan pulsa, data, dan bisa dilakukan di rumah. Selain memiliki kelebihan, komunikasi daring juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan perangkat khusus. Perangkat khusus juga memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau sekarang, koneksinya harus 4G biar untuk komunikasi video call lancar. Kemudian dalam pelaksanaan membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, platform yang harus digunakan. Kemudian apa yang dilakukan itu tidak mewakili emosi pengguna, karena kita tidak akan tahu pengguna sebenarnya karakternya seperti apa, apakah sedang emosi, apakah sedang baik, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan komunikasi jaringan, gerakan tubuh, raut muka, intonasi bicara itu sulit juga kita kenali, karena bisa jadi kendel atau berani kita kirim pesan mungkin agak keras, tetapi begitu ketemu orangnya nggak berani bicara apapun. Itu salah satu kelemahan komunikasi daring. Kemudian banyak informasi yang tidak penting, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang memforward informasi yang tidak penting dan kita kadang juga langsung memforward atau mempublikasikan ke orang lain. Kemudian informasi yang diterima terlalu banyak dan membuat bingung, sehingga menyita konsentrasi. Contohnya kita sehari tidak membuka message WA, nanti sore dibuka, sudah muncul ratusan, sehingga ada beberapa grup atau yang japri dan sebagainya, sehingga kita membaca juga sudah membuat lelah, harus konsentrasi dalam membaca. Kesimpulan yang bisa kita ambil adanya komunikasi daring adalah bahwa komunikasi daring itu sebagai sebuah bentuk kemajuan teknologi. Walaupun sebuah kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Contoh yang bisa kita lihat sehari-hari, anak sekarang di lingkungan keluarga sibuk dengan HP-nya masing-masing, komunikasi bahkan dalam satu rumah pun, satu ruangan pun tidak dilakukan dengan bicara, tetapi dengan pesan, dengan menggunakan perangkat elektronik. Kemudian yang model pembelajaran yang kedua, luring. Kalau tadi daring, sekarang yang luring. Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Luring merupakan lawan kata dari daring, sehingga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Kadang yang salah pemahaman orang bahwa yang namanya luring itu masih terhubung melalui jaringan intranet. Padahal sebenarnya yang namanya luring itu adalah tanpa menggunakan media, itu contohnya adalah intranet. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang metode pembelajaran daring dan luring. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran tentang apa yang nanti akan kita lakukan di pertemuan KBM
mulai minggu depan. Ya. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.